Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gaisa Jahira Sopa dengan NIM 25060232 dari kelas A5 Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS Pendidikan Agama Islam berbasis proyek yang mencakup 3 soal utama, yaitu yang pertama, peran strategis masjid dalam membangun umat, yang kedua, peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter dan pendekatan pembelajaran, yang ketiga yaitu pemahaman tentang Islam, rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Soal yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah di lingkungan sekitar masjid. Masjid hanya ramai saat sholat Jumat dan sholat wajib. Kegiatan keagamaan, kepemudaan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih minim. Pemuda kurang terlibat, kesadaran spiritual masyarakat masih rendah, serta kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan jamaah belum terpenuhi. Akibatnya, fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan umat belum optimal. Yang pertama ada religius spiritual. Bagaimana masjid meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat dengan program kajian rutin mingguan, akhlak, fikih praktis, parenting Islami. Lalu yang kedua ada gerakan sholat berjamaah dan subuh berjamaah, program tahsin dan tahfidz Al-Quran untuk anak, dewasa, dan remaja. Dampak positifnya yaitu masyarakat lebih aktif beribadah, memahami ajaran Islam secara benar, dan menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan iman serta akhlak. Yang kedua, ada sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani? Yaitu dengan program cek kesehatan gratis, tekanan darah, gula darah, bekerjasama dengan puskesmas. Yang kedua ada senam sehat atau jalan sehat rutin di lingkungan masjid. Lalu yang ketiga adalah layanan konseling rohani dan kesehatan mental Islami. Dampak positifnya yaitu jamaah menjadi sehat secara fisik dan mental, serta merasa masjid hadir sebagai tempat yang peduli terhadap kebutuhan jasmani dan rohani umat. Yang ketiga ada emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan pelatihan yang dapat diselenggarakan? Yaitu dengan program 1. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA dan bimbingan belajar. 2. Diskusi, remaja, dan fasilitasi Islami. 3. Pelatihan kepemimpinan, public speaking, dan pengembangan kata Islami. Dampak positifnya yaitu terbentuknya generasi yang berilmu, berharap, percaya diri, dan mampu berpikir kritis, serta memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang seimbang. 4. Sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraannya ekonomi mereka, yaitu dengan program pengelolaan zakat, infak, dan sedekah produktif, pelatihan UMKM, dan kewirausahaan berbasis syariah, koperasi masjid atau badan usaha jamaah. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi jamaah, mengurangi pengangguran, dan menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Lalu ada soal yang kedua. Yang pertama yaitu jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Beberapa prinsip utama yang perlu diterapkan oleh Ustadz Hasan adalah 1. Kasih sayang atau rahmah. Pendidik dalam Islam harus meneladani sifat Rasulullah SAW yang lembut, penyayang, dan penuh empati. Pendekatan yang penuh kasih sayang akan menciptakan rasa aman sehingga siswa tidak takut untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya. Yang kedua ada keteladanan. Seorang guru adalah contoh nyata bagi siswanya. Sikap sabar, adil, rendah hati, dan menghargai akan lebih mudah ditiru oleh siswa dibandingkan hanya disampaikan melalui nasihat. Yang ketiga ada hikmah dan kelembutan dalam mengajar. Islam menekankan penyampaian ilmu dengan cara yang bijaksana dan lemah lembut, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Guru perlu menyesuaikan metode mengajar dengan kondisi psikologi siswa. Yang keempat ada keseimbangan ilmu dan akhlak. Ilmu agama harus disertai pembentukan akhlak mulia, kemampuan berpikir kritis, serta sikap toleran. Inilah peran guru sebagai mu'alim, murabi, mujakir, dan mursyid secara utuh. Pertanyaan kedua yaitu susunan minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Untuk memperbaiki pendekatannya, Ustadz Hasan dapat menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama yaitu membangun komunikasi empatik. Ustadz Hasan dapat mulai dengan mendengarkan pendapat siswa tanpa menghakimi, menggunakan bahasa yang santun, serta memberikan respon positif terhadap pertanyaan atau kesalahan siswa. Yang kedua,
Pendekatan personal menyapa siswa, menanyakan kabar, atau memberikan perhatian pada kondisi mereka akan membuat siswa merasa dihargai dan diperhatikan secara emosional. Yang ketiga, mengurangi pendekatan otoriter, mengganti gaya mengajar yang terlalu keras dengan pendekatan dialogis dan musyawarah, sehingga siswa berani berpendapat dan berpikir kritis dalam suasana yang aman. Keempat, memberikan apresiasi dan motivasi, memberikan pujian, doa, atau penghargaan sederhana atas usaha siswa yang akan meningkatkan kepercayaan diri dan kedekatan emosional antara guru dan siswa. Soal yang ketiga yaitu berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tidak islami. Yang ke-1 yaitu diskusi kelompok islami. Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas tema keislaman yang kontekstual seperti akhlak dan pergaulan atau toleransi dalam Islam. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi di depan teman-temannya. Yang kedua yaitu storytelling, kisah teladan. Ustaz Hasan dapat menyampaikan materi melalui kisah Nabi, sahabat, atau ulama yang sangat nilai akhlak, sehingga pembelajaran lebih menyentuh hati dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu refleksi dan muhasabah di akhir pembelajaran. Siswa diajak merenungkan nilai yang dipelajari dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, dipandu dengan nasihat yang menenangkan. Yang keempat yaitu tanya jawab bebas, di mana siswa dibebaskan untuk bertanya tanpa takut merasa salah. Kemudian ada soal yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan juga pernikahan dalam Islam? Yang pertama yaitu Islam rahmatan lil alamin adalah ajaran Islam yang membawa rahmat, kasih sayang, dan kebaikan bagi seluruh alam, tidak terbatas hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada seluruh manusia dan makhluk hidup. Islam mengajarkan toleransi, keadilan, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai. Konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah, tetapi juga hubungan antar sesama manusia dan lingkungan agar tercipta kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Kemudian yang kedua, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam ekonomi syariah, praktik riba, penipuan, dan ketidakjelasan transaksi dilarang, sementara kejujuran, transparansi, dan keadilan sangat ditekankan. Selain mengejar keuntungan materi, ekonomi syariah juga mengedepankan nilai keberkahan, pemerataan ekonomi melalui zakat, infak, dan sedekah, serta tanggung jawab sosial demi mengurangi kesenjangan dan menciptakan kesejahteraan umat. Kemudian yang terakhir adalah pernikahan dalam Islam adalah ibadah dari ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan tidak hanya berfungsi untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, tetapi juga sebagai sarana menjaga kehormatan, membina akhlak, serta mendidik generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Dalam Islam, pernikahan mengandung tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial, sehingga menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Cukup sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.